Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Hametsu no Okuku sebelumnya, yaitu lanjut ke chapter 3 dan juga 4-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Masih di distrik Mayhem yang ada di Kekaisaran Lydia, saat itu pasukan yang sebelumnya dikirim biro keamanan sudah mulai tiba di tempat itu. Bahkan beberapa dari mereka sudah membunuh semua tahanan yang sebelumnya dikurung di tempat itu. Namun sayangnya mereka nggak menemukan satu anak laki-laki yang sedang dicari, yaitu Adonis. Sang kepala petugas yaitu Warden Papol yang sebelumnya menjaga tempat itu juga ikutan mereka bantai tanpa ampun. Karena memang dia telah gagal untuk menjalankan tugasnya dan bahkan sampai membiarkan tahanan kelas SS lepas begitu saja, yaitu Adonis. Di sini dua pasukan yang sudah memakai kostum tempur yaitu Eko dan satu wanita lagi pun melaporkan kalau pembersihan telah selesai dilakukan. Tapi mereka juga langsung mendapatkan laporan kalau ada meriam besar yang baru saja muncul di daerah Ebil. Jadi mereka pun langsung bergegas untuk menuju ke sana. Sedangkan di luar kota, saat itu Doroka yang melihat peluru besar yang sudah tertancap di bangunan tinggi kelihatannya cukup kaget. Bahkan dia bertekad takkan menghentikan orang itu atau Adonis yang dia maksud. Mungkin dia tidak menduga kalau Adonis akan melakukan hal seperti itu. Dan masih di daerah yang sama, saat itu Adonis sendiri sedang berjalan di tengah kota sambil membayangkan apa yang bakal Chloe katakan jika dia melihatnya melakukan hal seperti itu. Chloe yang baik pasti akan mengatakan kalau aku tidak hidup untuk balas dendam dan aku harus menjalani hidup yang damai, Adonis. Ya begitulah yang Adonis bayangkan. Walaupun ya saat ini Adonis akan tetap melanjutkan tujuan balas dendamnya dan akan membantai mereka semua yang hidup di Kekaisaran Lydia. Karena walaupun sudah 10 tahun berlalu semenjak kematian Chloe, Adonis masih sangat mengingat kejadian di hari itu dan tidak akan pernah melupakannya. Di sini Adonis pun mulai menulis huruf sihir dengan penanya untuk mengaktifkan salah satu kemampuannya, yaitu sihir pemanggilan golem. Saat itu mulai terjadi guncangan yang cukup besar di area sekitarnya dan perlahan mulai muncul golem dengan ukuran yang sangat besar. Walaupun bentuknya seperti robot wanita dan tidak seperti golem yang biasa kita lihat di anime lain. Sedangkan Adonis sendiri sudah ada di tangan satu golem itu sambil terus mengendalikannya. Tentunya hal itu langsung menimbulkan kepanikan di tengah kota dan semua orang langsung berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Karena dengan golemnya itu, Adonis terus menghancurkan bangunan kota dan membantai siapapun yang dilihatnya. Awalnya para petugas yang mendapat laporan itu hampir tidak percaya, sebenarnya mereka melihatnya sendiri. Kalau ada golem yang ukurannya sangat besar di tengah kota. Para pasukan kekaisaran pun mulai dikerahkan untuk menghentikannya dan bahkan mereka diizinkan untuk menggunakan senjata tingkat 5. Dari mulai pasukan udara yang menggunakan pesawat tempur, lalu pasukan darat yang menggunakan kendaraan lapis baja seperti tank dan sebagainya. Dan juga beberapa pasukan kuat yang menggunakan kostum tempur seperti yang digunakan Ekot. Mereka juga langsung menyampaikan berita itu pada pihak kaisar yang sepertinya di masa ini kesehatannya sudah tidak baik-baik saja. Begitu melihatnya, tentu mereka langsung paham kalau orang yang menciptakan golem sebesar itu dan menyerang kota adalah sang murid penyihir yaitu Adonis. Jadi Yamato langsung perintahkan wakilnya yaitu Yuki untuk mengaktifkan alat yang dulunya selalu mereka gunakan untuk mengalahkan para penyihir kuat, yaitu alat penangkal kekuatan sihir. Karena kan sudah 10 tahun semenjak pembantaian para penyihir dan alat itu sudah tidak pernah mereka gunakan lagi. Lalu kembali ke tempat Adonis yang saat itu masih menyerang kota menggunakan golemnya. Terlihat ada banyak korban dan kerusakan yang cukup parah yang sudah dia sebabkan. Bahkan situasi itu langsung ditetapkan sebagai situasi darurat. Sedangkan para pasukan kekaisaran beserta alat tempurnya sudah siap di posisi masing-masing untuk mencoba menghentikannya. Walaupun sayangnya semua tembakan yang dilancarkan menggunakan tank semuanya bisa dibelokkan menggunakan kemampuan Adonis. Jadi dengan mudah Adonis bisa menyingkirkan semua tank yang berusaha mempertahankan garis pertahanan keempat. Di sini akhirnya juga dijelaskan kenapa kemampuan dan kekuatan Adonis bisa berkembang sampai sepesat itu. Walaupun ini baru sedikit dari sekian banyak kemampuannya. Jadi ternyata selama 10 tahun di dalam tabung yang menahannya dengan sangat ketat, dia itu selalu berlatih tanpa henti. Yaitu dengan cara memproyeksikan semuanya di dalam otaknya sendiri. Jadi kemampuannya untuk memanipulasi kekuatan sihir sudah sangat meningkat dan semakin memahami mekanismenya.
Walaupun ia tetap aja masih perlu menggunakan bantuan pena yang selalu dia gunakan. Karena kan Adonis hanya manusia biasa. Saat itu dia terus maju dan menghancurkan semuanya, dan tentu jumlah korban yang mati juga semakin banyak. Namun Adonis yang melihat pemandangan itu malah semakin kegirangan. Bahkan dia sampai menciptakan 2 senjata besar dan menembaki mereka semua dari atas sana. Sambil mengatakan beberapa hal yang intinya adalah pembalasan atas kematian Chloe. Lalu di tempat yang tidak jauh dari Adonis dan dari bangunan yang sangat tinggi, saat itu Ekot sudah berhasil menemukan posisi Adonis, yaitu di bagian telapak tangan sang golem. Hal itu juga sekaligus mengonfirmasi kalau anak muda itu memang sang murid penyihir, yaitu Adonis. Jadi Yamato mengeluarkan perintah untuk tidak usah menahan diri dan mengizinkan semua pasukan untuk langsung membunuhnya. Tak lama kemudian pasukan udara yang menggunakan pesawat tempur pun akhirnya sampai di tempat itu. Tanpa basa-basi mereka langsung menghujani sang golem menggunakan serangan rudal, dan itu berhasil menghancurkan sebagian tubuhnya. Tentunya efek dari serangan itu dan juga sebagian bangunan yang runtuh sampai mengenai para warga yang sedang lari ketakutan. Nah, saat itu ada satu anak kecil yang hampir saja tertimpa bangunan yang cukup besar. Cuma untungnya dengan cepat dia berhasil diselamatkan oleh Doroka yang ternyata sudah sampai di tempat itu. Lalu setelah menyerahkannya pada yang lain, Doroka pun langsung berlari untuk sampai ke posisi Adonis yang saat itu sedang terkapar. Walaupun ya dia sama sekali belum terluka. Cuma di sini dia mengatakan kalau tubuhku menjadi sangat lamban. Ya mungkin karena selama 10 tahun itu kan dia hanya bisa melatih kemampuan dan kekuatan sihirnya, cuma tidak dengan fisiknya. Lalu mari kita lanjut ke chapter 4-nya guys. Saat itu para pasukan udara mulai turun untuk memburu Adonis yang sudah terjatuh dari golemnya. Namun begitu terkejutnya mereka setelah melihat langsung area itu lebih dekat. Karena ternyata ada banyak sekali korban yang sudah mati dan kerusakan yang Adonis sebabkan juga sangat parah. Soalnya area itu memang merupakan jalanan utama kota yang tentunya sangat ramai. Tidak hanya itu, mereka juga sangat terkejut melihat ukuran golem Adonis yang ternyata memang sangat besar. Mereka sampai bertanya-tanya butuh kekuatan sebesar apa untuk bisa menciptakan dan mengendalikan golem sebesar ini. Tak lama kemudian Adonis yang saat itu sudah bangkit kembali mulai menyerang heli yang sedang digunakan untuk mengambil gambar darah itu. Dia menggunakan banyak huruf sihir untuk menyelimuti heli itu dan sekaligus menjatuhkannya. Setelah itu dari atas bangunan, Adonis seperti sengaja menatap para pasukan dengan tatapan yang sangat percaya diri. Dia juga sambil mengatakan akan kubunuh semuanya sampai habis. Nah tentunya Yamato yang melihat langsung dari markas pusat mulai terbawa emosi dan mengatakan jangan remehkan kami. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan sang kaisar yang saat itu sedang terbaring di tempat tidurnya. Sambil ditemani oleh satu wanita yang sepertinya merupakan sang ratu atau istri sang kaisar. Walaupun sebagian wajahnya masih belum diperlihatkan. Ada beberapa hal yang mereka bicarakan di sini mengenai penyerangan yang sedang terjadi di daerah Abyll. Jadi awalnya sang kaisar itu sempat bertanya sudah berapa lama dirinya tertidur dan kebisingan apa yang sedang terjadi di luar. Cuma sang ratu tidak menjelaskannya dengan detail dan malah menyuruhnya untuk istirahat kembali. Karena dia yakin kalau semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Cuma kan sepertinya sang kaisar sudah menduga kalau sedang ada penyerangan yang sedang dilakukan oleh para penyihir. Makanya di sini dia mengatakan walaupun sudah melakukan pembantaian dan banyak hal mengerikan untuk memusnahkan para penyihir, namun dirinya sama sekali tidak menyesal. Karena baginya semua itu harus dilakukan supaya manusia bisa melangkah maju dan tidak lagi bergantung pada kekuatan penyihir. Soalnya di era yang sekarang yang memang sudah sangat maju, para penyihir sudah tidak lagi dibutuhkan. Walaupun itu cuma perkataan sang kaisar aja dan mungkin faktanya tidak seperti itu. Di sini juga dijelaskan kalau sang kaisar itu sudah menderita penyakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Bahkan di beberapa kali sampai batuk darah. Lalu setelah mengatakan semua itu, dia pun menuruti perkataan sang ratu untuk kembali istirahat. Cuma sebelum itu dengan tatapan yang kelihatan sangat kosong, dia sempat mengatakan beberapa kalimat indah untuk sang ratu dan memanggilnya sebagai Ratuku Andromeda. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Yamato yang masih di markas pusat. Saat itu monitor yang digunakan untuk menampilkan kejadian di area pertarungan Adonis semuanya sudah berubah menjadi buram. Yang berarti hal itu menandakan kalau para pasukan di sana sebenarnya sudah kena bantai. Walaupun tentu mereka masih bisa melacak posisi Adonis lewat radar.
Bahkan mereka juga mendeteksi kalau ada satu warga sipil yang sedang berlari mendekati tempat itu. Di sini Yamato pun semakin terbawa emosi dan masih terus menanyakan apakah alat untuk menangkal kekuatan sihir masih belum bisa diaktifkan. Lalu pindah ke tempat Adonis yang saat itu sudah membantai para pasukan dan hanya tinggal satu yang masih hidup. Itu pun hanya tinggal menunggu kematiannya. Tapi satu orang yang masih hidup itu sempat memprovokasi Adonis dan mengatakan memang seharusnya kau mati bersama penyihir sialan itu. Namun di saat Adonis baru akan membunuhnya, Doroka pun akhirnya sampai di tempat itu dan langsung berteriak untuk menghentikannya. Tentunya Adonis masih ingat kalau wanita itu yang ada di ruangan tahanan sebelumnya. Lalu sambil mengatakan banyak hal yang sangat mulia untuk menyadarkan Adonis, di sini Doroka juga sangat memohon pada Adonis untuk menghentikan semua itu. Karena baginya Adonis sudah membantai banyak orang yang tidak bersalah dan harusnya semua itu sudah cukup. Walaupun sayangnya Adonis hanya menertawakan semua yang dikatakan Doroka. Adonis tetap membunuh satu orang yang sebelumnya masih hidup dengan sangat brutal. Malahan setelah itu dia langsung mendekati Doroka sambil mengejek semua perkataannya. Karena bagi Adonis, semua orang yang hidup di Kekaisaran Lydia itu pantas untuk dihancurkan dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Di sini Doroka yang semakin terpojok akhirnya mengatakan kalau Chloe pasti tidak akan menginginkan semua ini dan Chloe pasti akan menghentikanmu. Walaupun sebelum selesai mengatakan semua kalimat itu, Adonis langsung membentaknya dan menyuruhnya untuk jangan seenaknya memanggil nama itu, dasar sialan. Ya, di sini kemarahan Adonis semakin memuncak setelah mendengar nama Chloe dan melihat sikap Doroka yang seolah-olah sangat mengenal Chloe. Apalagi Doroka terus mengatakan beberapa hal yang mungkin jika Chloe masih hidup juga akan mengatakan hal seperti itu. Cuma di sini Adonis itu masih berpikir kalau Doroka itu cuma manusia biasa yang sengaja dikirim pihak kekaisaran untuk melemahkannya. Walaupun Doroka sendiri sudah mengatakan kalau dirinya merupakan seorang penyihir yang masih tersisa yang memang sengaja datang untuk menyelamatkannya. Tapi kan Adonis yang mendengar itu malah jadi bertanya, jika kalian para penyihir memang masih hidup, kenapa 10 tahun yang lalu kalian tidak datang untuk menyelamatkan Chloe? Kenapa kalian diam saja dan tidak membantunya saat itu? Ya, sebenarnya banyak hal yang terjadi saat itu dan di sini Doroka juga berusaha untuk menjelaskan semuanya. Cuma kan Adonis malah semakin marah dan bahkan sambil mencekiknya dengan cukup kuat. Otomatis Doroka jadi tambah kesusahan untuk menjelaskannya. Walaupun dia masih sempat mengatakan kalau Chloe masih bisa dibangkitkan kembali. Namun semua itu butuh bantuan Adonis untuk bisa melakukannya. Karena Adonis lah yang punya banyak kenangan dengan Chloe dan hanya dia yang punya ikatan paling kuat dengan Chloe. Makanya Doroka sengaja dikirim dan sampai menyusup ke tempat itu supaya bisa menyelamatkan Adonis. Akhirnya setelah mencekiknya dengan cukup kuat, Adonis pun mulai melepaskannya. Cuma dia juga akan membuktikan apakah Doroka memang beneran seorang penyihir. Saat itu Adonis sudah menciptakan sebuah pedang dengan gabungan antara sihir deskriptif dan juga pemanggilan. Tentunya pedang yang dia ciptakan bukanlah pedang biasa. Dengan wajah yang sangat menakutkan, dia mengatakan akan membunuh siapapun yang berani menghalanginya dan tidak akan memaafkan siapapun yang berani menghina nama Chloe. Karena kan di sini dia masih berpikir kalau semua yang dikatakan Doroka itu cuma omong kosong. Sedangkan di sisi lain, Doroka masih terus berusaha untuk meyakinkan Adonis dan menjelaskan semuanya. Walaupun tak lama setelah itu, di saat Adonis mulai mendekatinya lagi dengan niat membunuh yang sangat kuat, sepertinya Doroka sudah mulai pasrah dan rela dibunuh olehnya. Asalkan hal itu bisa membuat Adonis bisa merasa lebih baik. Karena bisa bertemu dengan Adonis saja, Doroka sudah merasa sangat senang. Soalnya kan Adonis memang cukup terkenal di kalangan para penyihir sebagai murid dari salah satu penyihir terkuat yaitu Chloe Morgan. Saat itu Adonis pun sempat mengayunkan pedangnya dengan niat untuk membunuh Doroka. Cuma untungnya sebelum pedang itu sempat memutus kepala Doroka, dia pun langsung menghentikannya dan tidak jadi untuk membunuhnya. Karena memang untuk saat Adonis itu sempat membayangkan senyuman Chloe yang mungkin sangat mirip dengan senyuman tulus Doroka. Setelah itu dia pun akhirnya tertunduk sambil menangis dan menanyakan apakah benar Chloe masih bisa dihidupkan kembali. Doroka pun menjawab bisa, jadi mari ikutlah bersamaku kembali dan saling bercerita satu sama lain. Karena saat ini kau tidak lagi sendirian lagi. Tapi sayangnya tak lama setelah mengatakan semua itu, tiba-tiba ada satu tembakan kuat yang langsung menghancurkan sebagian tubuh Doroka. Dengan luka separah itu, kemungkinan Doroka tidak punya kesempatan untuk selamat.
Ternyata yang menembaknya adalah Eko dengan menggunakan senjata seperti sniper. Walaupun tentu dia niatnya pengen menghancurkan keduanya, cuma kan ternyata agak meleset dan hanya mengenai Dorokat. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam cool guys.